Takutnya ada motor aja gitu. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Kita jangan maksa nyalip. Minimal nempel dulu sampai ketemu titik cerah tuh. Kalau nggak ketemu pasti gitu. Jalannya cenderung agak sempit, berkelok dan gelap, minim pencahayaan sama sekali. Di sini kita yang ditakutkan itu bukan hantu guys, karena hantu bodo amat gitu. Gak ada yang mati karena hantu, tapi yang ditakutkan kita itu orang sih. Total pengeluaran kita kali ini, lihat aja di bawah, nanti kita rincikan ya harganya. Untuk pengeluaran bensin, oke guys, barusan nggak ke video kayaknya. Jadi kita lanjut lagi lah. Posisi kita sekarang ada di pantai timur. Kita mau review sedikit ke daerah pantai barat dan kita muter lagi ke pantai timur karena barusan kita ngomong nggak ke record guys. Oke, jadi di sini kita lanjut aja part 4 ya. Part 4 Pangandaran Cipatujah lagi. Mungkin kita bakalan nginep lagi di sana. Soalnya sekarang udah jam 1 sore. Kalau perjalanan sampai Pangalengan 7 jam, otomatis kita nyampe jam 8 atau jam 9 malaman lah. Berhubung cukup lumayan ya. Dan kita juga selama kegiatan 3 hari kurang istirahat. Mungkin istirahat tengah malam ya, jam 1, jam 2, dan jam 5 udah prepare lagi gitu. Jadi mungkin istirahatnya cuma beberapa jam aja. Oke, kita gaskan. Posisi kita sekarang udah ada di pantai barat Pangandaran. Nah, untuk posisinya di sebelah kanan kita ini tempat sunset guys. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari sunset pasti ada di sebelah sini. Tapi kalau teman-teman mau nyari sunrise, posisinya ada di sebelah kiri kita. Nah, untuk jalannya teman-teman bisa jalan sini juga, kita muter. Nah, untuk sunset berarti di sana guys. Parkirnya ya, gak apa-apa, kita gaskan karena kita gak mau parkir guys. Parkirnya ada di sebelah sana. Banyak perahu nelayan di sini. Kalau ke sana gak tahu ke tempat apa ya, kita gaskan aja. Keluarnya lewat sini berarti ya. Kita coba masuk ke pantai timur. Nah, untuk area pantai timur seperti ini ya. Oh, ada banana boatnya di sini guys. Berarti banana boat mah posisinya ada di pantai timur, bukan di pantai barat. Pangandaran Sunrise sebelah sini guys. Nah, di sini ya untuk pintu keluarnya guys. Berarti ini pintu keluar pantai timur ya. Kita udah ke arah pantai selatan lagi guys, tapi masih di daerah Pangandaran ya. Kalau terus lurus teman-teman bakal nemu kampung turis di depan. Nah, ini nih kampung turis Pangandaran. Kita ngikuti arah ini karena Google Map ngarahinnya ke sini guys. Nah, di depan kita di sini ada ini nih. Kita belok kanan. Ada gapura ikan Pangandaran. Gaskan. Kita juga mau ngisi bensin ya. Kalau nanti ketemu pom bensin pasti kita bakalan ngisi full tank. Apakah dapat di berapa ya full tanknya? Kemarin kita ngisi di Cipatujah itu kan dengan kena di harga 45 lah. Kita ngisi di Cipatujah kena di 45.000. Kita gaskan. Sambil di depan kita ketemu pom bensin, kita bakalan ngisi dulu di sana guys. Banjar Bandung belok kanan, Cijulang Parigi belok kiri. Kita mau belok kiri ke arah Cijulang guys.
Oke, di sini kita ngisi bensin dulu ya. Full tank, Pak. Oke, 48.000 ya. Jadi bensin kedua kita ngisi di 48.000 guys. Jadi 45 90 tambah 3 93.000. Perjalanan Bandung Pangandaran kita habiskan uang sebesar 93.000. Jalannya sangat mulus sekali. View seperti biasa, namanya juga pesisir pantai ya. Jadi di sebelah kiri kita ada pantai. Mudah-mudahan sih jalannya tetap kondusif ya. Baik guys, gas kunila. Baik, takutnya ada motor aja gitu. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Up. Aduh, baik guys. Ya, untung weh. Kalau kita maksa nyalip bahaya. Di sini mah nggak apa-apa. Soalnya masih jauh guys. Bismillah. Wow.
Tuh, sekolah kelok ini jalannya guys. Dan posisi kita sekarang udah ada di Jalan Coran lagi ya. Ini jalan cornya cukup lumayan panjang dan sedikit agak bumpy ya. Biasanya kita gak berani sih lebih di 80 kalau di jalan coran kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita gaskan aja karena jalan corannya rata. Oke guys, setelah barusan mempertimbangkan, sekarang kita di Cipatujah jam 3, tadi jam 3 pas kita sampai di Cipatujah, terus kita istirahat dulu sebentar di Indomaret. Jadi kita memutuskan buat lanjut lagi guys. Kayak mungkin kita bakalan muru perjalanan malam, seperti apa keseruannya simak video berikut ya sampai habis. Jadi kita gaskan langsung ke arah Ranca Buaya. Mungkin kita bakal berhenti dulu nanti pas di Ranca Buaya, entah di Alfamart atau Indomaret perempatan atau di mana lah. Kita gaskan aja nanti guys. Kita berhenti tadi udah 2 jam perjalanan soalnya ya. Kita berhenti setengah jam. Dari jam 3 lebih berapa lah? Lebih 5 menitan. Kita berhenti dulu di Alfa dan sekarang jam 3:30, 4:08 kita gaskan lagi. Asli gas. Mudah-mudahan sih gak kemalaman di daerah Sancang ya.
syukur-syukur nyampe Ranca Buaya, tapi nggak nyampe Ranca Buaya, kayak nyampe Santolo lah maghrib bisa gitu. Tapi kayaknya bisa, soalnya ini jalannya lurus juga dan kosong juga ya. Konsumsi bahan bakar berkurang ya, jadi 44,7 km per liter guys. Mungkin kita bakal ngisi bensin dulu ya nanti di pom Ranca Buaya. Di depan ada mobil apa? Yaris kayaknya ya. Plat Z. Ya Yaris. Depannya lagi ada Sigra guys. Jalannya coran lagi. Benar-benar gak rata kalau jalan kayak gini tuh. Kita juga harus hati-hati karena di depan ada jebakan ya. Banyak jebakan malah. Jalannya aspal tapi udah ada lubang beberapa. Ya, kita harus hati-hati. 4,6 km per liter guys, terus berkurang. Asli ini jalan enak banget guys, cuman kayaknya di depan deh ada jebakan, kita harus hati-hati guys. Wow, gelap tapi sekarang banyak motor ya, banyak kendaraan, ada mobil yang plat B juga lewat sini. Karena sekarang hari Minggu jadi nggak terlalu sepi sih jalan sini. Oke, pelan-pelan, takut gasruk. Karena ini kalau nggak salah nikung di atas 60 itu gasruk guys. Jadi kita ya minimal harus turun ke 60 kalau tikungannya tajam. Tapi kalau tikungannya biasa sih di 70 juga masih bisa. Benarkah daerah sini? Harus hati-hati guys, jangan sampai kebablasan. Nantinya takutnya kayak kemarin gitu, di 90 ngeceduk. Di jalan asli enakan guys. Gelap guys. Dan di jalan tikungan kayak gini nih, kita jangan maksa nyalip, minimal nempel dulu sampai ketemu titik cerah tuh. Kalau nggak ketemu pasti gitu. Ada truk di depan, kalau kita nggak nemu titik celahnya kita gaskin lagi. Waduh, mudah-mudahan kameranya top motor juga ya. Wow,
Dan posisi kita udah ada di Sancang kayaknya ini. Gak tahu udah lewat Sancang. Sekarang jam 4. Jadi perjalanan kita baru setengah jam dari tempat istirahat kita tadi. Gaskeun. Baru setengah jam, berarti sejam setengahan lagi lah kita berhenti lagi gitu. Setiap 2 jam perjalanan. Astagfirullah. Gaskeun. Wih, indah pemandangannya guys. Ini kelapa-kelapanya, ada sawahnya di bawahnya guys. Oh ini sambungan jalan tuh. Tapi nggak se ekstrim yang sebelah kanan. Kalau kemarin dari kiri itu ekstrim banget. Nah, ini nih kita harus pelan guys. Hati-hati ada memasuki daerah. Nah ini nih, tuh kemarin kita kenceng guys di sana. Gagaskeun, peringatannya tadi gak kelihatan. Kemarin kan nggak fokus ke peringatan gitu, jadi kita lanjut hajar gitu. Jadi sampai masuk ke lubang. Nah ini satu lagi nih. Ini nih, oh ini yang dalam mah tuh. Dalam banget guys. Untung ada peringatan. Kalau kemarin kita nggak baca peringatan guys, soalnya ya kita hajar aja sampai masuk ke lubang gitu. Aduh, gagaskeun. Mau nyalip di tikungan itu ragu-ragu tuh bukan soal gimana ya, tapi karena kita kan bukan orang sini, kita juga gak terlalu paham kondisi jalan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oke lah kalau kita orang sini udah paham medan jalannya seperti apa. Tapi kalau nggak paham ya jangan coba-coba gitu nyalip di tikungan, apalagi jalan yang gelap, itu bahaya banget, baik bagi kita maupun bagi pengendara lain gitu. Gaskeun. Wow. Sambungan lagi kayaknya. Iya, ini nih yang dalam nih. Ngeri guys. Itu biasanya nggak tahu dari apa ya, bisa kayak gitu gitu. Kebun Miramare, kebun Nusantara Miramare guys. Kita udah ada di kebun Nusantara Miramare.
Oke guys, posisi kita sekarang udah ada di daerah Santolo ya, di depan. Di depan sebentar lagi kita bakal memasuki daerah Santolo. Kalau teman-teman belok kiri berarti itu masuk ke wisata pantai Santolo. Nah, untuk perjalanan cukup lumayan deket juga ya. Tadi kita berangkat kan jam 15.30, sekarang jam 4.20, jam setengah 5, berarti ya kurang lebih sejaman lah dari sana sampai sini. Sejam juga kurang. Gak nyampe sejam kita udah ada di sini guys. Belum sih, belum Santolo, sebentar lagi. Oh, itu di depan Santolo dan sebelumnya ada Sayang Heulang guys. Jadi ya cukup lumayan deket lah. Untuk pom bensinnya kita kelewat ya, tadi di belakang kita. Kita gaskan langsung, kita bakalan berhenti paling nanti di Ranca Buaya aja berhentinya. Soalnya ini waktunya siang, masih siang guys. Jadi kurang lebih 1 jam kita udah nyampe sini. Kita standar aja di 70 sampai 100 barusan, nggak lebih dari 100. Dan cukup lumayan ya. Nah, sebelah sini Sayang Heulang di kiri kita. Kita gas lagi ke depan, belok ke kiri, itu Santolo guys. Terus nah ini nih guys, Pantai Santolo belok kiri. Kita mau ke Ranca Buaya karena kita mau istirahatnya di daerah Ranca Buaya aja. Mungkin dari sini ke Ranca Buaya kurang lebih setengah jam, sejaman lah. Enggak sih, gak nyampe. Kita gaskan aja, kita lihat berapa menit kita nyampe sana. Oke, sekarang jam 4.50 kita udah ada di pom bensin Ranca Buaya ya. Dan kita ngabisin dari Cijulang sampai sini tuh 2 bar dengan jarak tempuh 486 km. Kita di 44 km per liter. Full tank nggak? Mohon. 47.500. Ya, mohon. Konsumsi bahan bakar kita barusan kita ngisi bensin lagi di harga 47.500. Kita menggunakan metode full to full dan nanti ketika nyampe Pangalengan kita bakal full tankin lagi ya guys ya. Oke, kita lihat aja nanti di Pangalengan dapat di berapa. Nanti kita totalin semuanya ya, dari pas berangkat sampai pulang full lagi. Gas, kita mampir dulu di Indomaret, kita istirahat, dinginin motor sambil kita ngecas HP dulu. Bukan HP sih. Oke, aman ya. Kita berhenti di sini. Oke guys, kita barusan habis dari Indomaret ya. Jadi kita langsung pulang aja seperti biasa. Kita ngambilnya jalan arah kanan pas di perempatan Ranca Buaya ke arah Pangalengan. Mungkin di sini kita nggak bakalan banyak rekam, tapi nanti aja kalau keadaan udah mulai gelap kita bakalan rekam guys. Seperti apa posisi kamera ketika gelap dan suasananya seperti apa. Jalan Pangalengan Ranca Buaya ketika gelap hari gitu, suasananya seperti apa. Oke, posisi kita sekarang ada di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut ya. Suasananya seperti ini di malam hari. Kita buka kaca helm karena gelap guys. Kaca helmnya ngebayang kalau kena sorotan lampu motor orang lain tuh. Jadi kita buka aja, jalannya pelan, kisaran 40 sampai 60 lah kurang lebih. Semoga aja gak ngerusak audio juga ya. Untuk suasananya seperti ini, apakah ketangkap sama kamera atau tidak, teman-teman lihat aja sendiri hasilnya guys. Ini kita menggunakan settingan otomatis ya, gak ada perubahan sama sekali. Seperti biasa, mau siang mau malam. Terus settingannya super view juga, semuanya sama, gak ada perubahan sama sekali. Kondisi jalan seperti ini, minim pencahayaan. Kita cuma ngandelin cahaya motor, tapi belum terlalu gelap sih cuacanya. Posisi kita sekarang ada di Cisewu ya, tepat barusan di belakang kita kantor kecamatan Cisewu. Kita gaskan lagi ke atas. Untuk suasananya seperti ini, sekarang udah mulai kerasa gelap. Kita belum ada teman sama sekali ya. Tadi ada si AA sih yang pelatnya D, kirain mau ke Pangalengan gitu, tahu-taunya belok. Jadi kita gak ada temen lagi gitu. Tapi untuk saat ini masih banyak ya yang lalu lalang kendaraan.
Nggak tahu nanti sampai atas seperti apa, karena di sini dekat kecamatan, banyak pemukiman warga juga, pasti banyak warga setempat yang lewat sini. Tapi kalau nanti di atas yang jarang pemukiman, apakah banyak juga yang lewat atau tidak, kita lihat aja nanti. Oke, kondisinya seperti ini, jalannya relatif sempit ya, seperti yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Jalannya cenderung agak sempit, berkelok, dan gelap, minim pencahayaan sama sekali gitu. Semoga aja kelihatan di kamera ya. Oke, dan selama perjalanan kali ini mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena di sini kita yang ditakutkan itu bukan hantu guys, karena hantu bodo amat gitu. Gak ada yang mati karena hantu, tapi yang ditakutkan kita itu orang sih. Orang bawa senjata gitu, amit-amit lah. Itu yang bikin kita takut kalau lewat jalan sepi seperti ini. Oke, kita pasang lampu jauh karena nggak ada orang. Kalau ada orang kita langsung matiin lampu jauhnya karena kasihan silau juga gitu. Sejauh ini untuk kondisi motor NMAX standar, lampunya ya bagi saya lebih dari cukup. Karena yang pertama kita nggak sering main keluar malam-malam. Dan yang kedua, dari segi pencahayaannya juga cukup lumayan lah dibanding motor yang masih lampu bohlam gitu. Jadi bagi saya ini lebih dari cukup gitu, meskipun nggak di-upgrade ke biled karena biayanya juga mahal gitu. Sip, kita pasang lampu jauh dulu lagi. Tuh. Ini jalannya kelihatan ya ada marka garis putih, tapi kalau jalan yang baru tadi masih gelap. Aduh, lupa tadi matiin lampu jauhnya. Kasihan si AA-nya. Kalau tadi jalannya yang pertama masih hitam pekat karena baru di hot mix. Yang kedua gak ada garis pinggir, ditambah gak ada penerangan jalan. Itu sih yang bikin takutnya bablas gitu, kebablasan pas di tikungan karena gelap banget jalannya. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Tapi ini udah ada garis, jadi kita bisa santai lah karena jalannya relatif lebih kelihatan garisnya gitu. Sip, serab guys. Tuh, orang lain juga serab kalau kena mata kita. Posisi kita sekarang udah ada di Talegong ya. Kita berhenti dulu, kita pasang audio dulu biar suaranya kedengeran jelas. Oke, kita gaskan. Di bawah ada motor ya. Gas. Di sebelah sini ada rumah makan, tapi kita nggak mau mampir ke sini karena kita mau langsung pulang aja. Dan cuacanya seperti ini ya di Talegong menuju arah Genteng guys. Semoga aja kelihatan sama teman-teman ya videonya. Kita gaskan. Untuk kaca helm kita buka, jadi mudah-mudahan suaranya nggak terganggu ya oleh hembusan angin. Tuh. Jalannya seperti ini. Kita lap dulu kameranya, takut kotor atau gimana. Sip. Di sebelah kiri kita warung-warung pada buka ya, pada terang juga. Kita gaskan terus. Sejauh ini banyak sih yang lewat ke atas, tapi kita salip karena pelan-pelan. Rombongan banyak tadi. Kita nggak ke record karena baterainya habis guys. Baterai GoPro-nya habis. Barusan kita ganti baterai dulu. Oh, di sini juga buka terang guys. Di depan ada rambu-rambu jalan menanjak. Dan yap, jalannya nanjak sekaligus berkelok. Di sini ada rambu-rambu belokan. Berarti ini habis belok kiri langsung belok kanan. Garis putihnya udah pada pudar ya. Jadi kita harus hati-hati, tapi jalannya nggak terlalu gelap, nggak kayak jalan baru gitu. Kita matiin lampu karena ada mobil, kita pasang lagi lampu panjang ya. Tuh, jalannya
nggak terlalu gelap. Kita matikan lagi lampunya. Nggak kayak jalan baru. Kalau aspal baru yang tadi di bawah itu benar-benar gelap guys. Kesorot lampu juga tetap gelap gitu. Ditambah belum ada garis pinggir atau garis tengah gitu. Jadi itu cukup lumayan menguras konsentrasi. Kita udah ada di Pangalengan guys, pom bensin Pangalengan. Kita ngisi bensin lagi. Full tanken siap sami-sami. Oke, kita dapat di harga 25.000 ya. Barusan kita dapat di harga 25.000 dengan jarak tempuh yang udah kita lewati 558 km dengan konsumsi rata-rata bahan bakar 42,9 km per liter guys. Waduh, cukup lumayan boros ya, karena kita gasnya tadi pas pulang sih, intinya pas pulang kita digas, dibentak-bentak gasnya. Oke, mungkin sekian dulu ya video yang dapat disampaikan. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Jadi total pengeluaran kita kali ini, lihat aja di bawah, nanti kita rincikan ya harganya untuk pengeluaran bensin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.